على هذه المحاضرة قيمة وقد سبق أيضا في سنين سابقة شارك معنا في. Tampil dalam seminar itu narasumber seorang sejarawan terkenal di Hadramaut, Syekh Awad Salim Hamdan. Dalam makalah berjudul Ibnu Hisan Al-Muftara Alaihi, Ibnu Hasan yang difitnah, Syekh Awad mempersoalkan banyak pertanyaan tentang buku Tarikh Ibnu Hasan yang disunting oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Bazib. Menurutnya, buku tersebut tidak layak dikatakan sebagai karya Ibnu Hasan karena manuskrip yang menjadi pegangan Bazib tidak menyebut nama Ibnu Hasan sebagai penulisnya. Selain itu, manuskrip itu tidak mempunyai mukadimah dan penutup juga tidak diketahui disalin oleh siapa dan tahun berapa. Apakah ia berasal dari manusia atau justru dari bangsa jin? Lalu dari mana Bazib berkesimpulan ia merupakan karya Ibnu Hasan yang wafat tahun 818 tanpa satu keterangan pun untuk dijadikan dalil? Menurut Syekh Awad, kitab Tarikh Ibnu Hasan yang disunting oleh Bazib ini tidak bisa dinafikan dari adanya pemalsuan, pengurangan, penambahan, dan permainan. Dalam seminar itu Syekh Awad juga mempertanyakan integritas ilmiah dari Bazib dalam metodologi tahqiq menyunting manuskrip-manuskrip ulama masa lalu. Menurutnya, Bazib terindikasi sengaja menyesatkan maksud penulis naskah itu terutama terkait nasab Ali bin Jadid. Dalam naskah itu, keluarga Ba'alwi yang dimaksud adalah keluarga Jadid, tetapi Bazib menyesatkannya menjadi keluarga Ali Al-Sakran. Syekh Awad Salim Hamdan bukanlah nama asing di Hadramaut, ia terkenal karena perhatiannya terhadap sejarah Hadramaut terutama tentang kota Tarim. Pada tahun 2010 ia melakukan penelitian tentang kenapa kota Tarim kini bukan lagi menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan tetapi menjadi pusat cerita-cerita hurafat. Untuk menjawab itu ia menulis hasil penelitiannya itu dalam sebuah risalah berjudul, Tarim Al-Saqafah Am Tarim Al-Hurafat, Tarim Pusat Peradaban atau Tarim Pusat Hurafat. Dalam artikel setebal 16 halaman yang dipresentasikan dalam seminar itu, Syekh Awad banyak mengungkap bukti-bukti penyesatan yang dilakukan oleh Bazib dalam mentahqiq menyunting naskah yang dinisbatkan sebagai karya Ibnu Hasan itu. Ia juga mengaku setelah melakukan penelitian, mencabut pernyataannya dalam berbagai tulisan di masa lalu yang menyebut Ibnu Hasan sebagai seorang hakim dan sejarawan. Ia mengaku tidak mempunyai sumber tentang hal itu selain buku-buku yang penuh dengan hurafat. Kini ia menyadari bahwa buku-buku seperti itu tidak bisa menjadi sumber terpercaya dalam sejarah. Pencabutan sebuah pernyataan ilmiah setelah datangnya bukti kuat seperti yang dilakukan oleh Syekh Awad adalah hal lazim dalam dunia ilmiah. Sebuah tesis masa lalu bisa dicabut kembali setelah datangnya sumber dan bukti-bukti kuat yang membantahnya. Seperti halnya saya mencabut pernyataan saya dalam kitab saya Al-Fikrah Al-Nahdiyah yang ditulis tahun 2018 yang menyatakan bahwa Ba'alwi merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah saya melakukan penelitian mendalam tahun 2022 terbukti secara ilmiah bahwa nasab mereka batil dan dengan itu terbukti mereka bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebelum Bazib menyunting kitab Tarikh Ibnu Hasan, Abdullah Muhammad Al-Habsyi juga mengaku menemukan manuskrip Ibnu Hasan lalu ia menyuntingnya dan mencetaknya dengan judul Al-Bahaf fi Tarikh Hadramaut. Jika manuskripnya sama lalu kenapa isinya berbeda dan kemudian siapa yang berdusta di antara keduanya? Syekh Awad mempertanyakan kenapa Bazib tidak mengungkap dalam suntingannya referensi-referensi dari proposisi historis dalam buku tersebut dari kitab-kitab sejarah sebelum tahun wafatnya Ibnu Hasan yaitu tahun 818 tetapi kenapa ia justru mencantumkan referensi-referensi dari kitab-kitab setelah masa Ibnu Hasan? Menurutnya ini adalah sebuah permainan dan pemalsuan, ketika suatu sejarah masa lalu yang ditulis suatu kitab di tahun tertentu referensinya justru diambil dari kitab-kitab sesudah tahun tersebut. Syekh Awad memberi beberapa contoh bentuk-bentuk pemalsuan sejarah terkait naskah misterius yang dinisbatkan kepada Ibnu Hasan di antaranya tentang Abu Marwan. Dalam kitab Al-Suluk karya Al-Janadi W. 732H dan dalam kitab Iqat Al-Fahir karya Al-Hazraji W. 812H. Abu Marwan disebut sebagai keluarga Abi Alwi dan merupakan keluarga Abi Alwi pertama yang bertasawuf. Tetapi dalam manuskrip misterius itu kemudian disisipkan kalimat Ahmad bin Alwi yang merubah posisi Abu Marwan dari keluarga Abi Alwi menjadi guru dari Ahmad bin Alwi dari keluarga Abi Alwi.
لكنه يتناقض تماما في نسبته في السلوك، ينسبه لآل جديد، والغرار ينسبه لشخصية أطلقوا عليها صاحب مرباط. صاحب مرباط هذا يقول عنه كنيش هي شخصية شبه أسطورية في مقالها عن السادة في التاريخ الحضر، وهنا يظهر التزوير. الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي ونسبته شريفة، هذا عنوانك قال. وهذا من جهة الباذيب، فإن لقب الفقيه المقدم لم يكن يعرف أصلا في عهد بن حسان، فعليه أن يقدم اعتذار مكتوب عن هذا. Menurut Syah'awat, naskah misterius Tarikh Ibnu Hisan itu, selain mengungkap adanya sisipan teks yang merubah posisi Abu Marwan, ia juga mengungkap adanya ketidakkonsistenan historiografi tentang Faqih Muqaddam. Di mana dalam kitab-kitab Balwi masa belakangan disebutkan bahwa Faqih Muqaddam lah yang belajar kepada Abu Marwan dan ialah yang pertama kali bertasawuf dari keluarga Ba'alwi bukan Ahmad bin Alwi. Bagi Syah'awat, Ahmad bin Alwi yang disebut oleh manuskrip misterius itu berasal dari keluarga dari Ba'alwi Jadid berdasarkan informasi abad ke-8H dari kitab Al-Suluk bukan Ahmad bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Menurut Syah'awat, Muhammad Sahib Mirbat yang disebut sebagai kakek dari Ahmad bin Alwi itu tokoh legenda, fiktif, sesuai yang dikatakan oleh peneliti Alexander Naish dari Universitas Michigan, Amerika. Dalam kitab Minhajun Nasabin saya telah menyatakan secara ilmiah bahwa tokoh-tokoh dari rangkaian silsilah nasab Ba'alwi bukan hanya Muhammad Sahib Mirbat yang terbukti fiktif, tetapi juga banyak nama lainnya terbukti fiktif. Misalnya dalam rangkaian silsilah nasab Ali Al-Sakran yang terbukti fiktif secara ilmiah ada 11 nama yaitu Ubaid, Alwi, Muhammad, Alwi kedua, Ali Kasam, Ali ayah Sahib Mirbat Muhammad Sahib Mirbat, Ali ayah Faqih Muqaddam Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi, Ali, dan Muhammad Maula Dawilah. 11 nama tersebut muncul pada abad ke-9H dalam kitab-kitab Ba'alwi Al-Sakran tanpa pernah disebutkan dalam kitab nasab dan sejarah pada masa sebelumnya. Syah'awat juga dalam makalahnya membongkar penyimpangan nama-nama yang disebut dalam kitab Al-Suluk yang disebut juga dalam buku suntingan Bazib yang diasosiasikan sebagai keluarga Ba'alwi Al-Sakran oleh Bazib. Padahal, nama-nama tersebut adalah dari keluarga Ba'alwi Jadid. Yang demikian itu, telah saya ungkap pula dalam kitab saya Minhajun Nasabin, hanya saja Syah'awat membongkarnya dengan bersandar terhadap kitab Al-Iqat Al-Fahir H. 727 dan kitab Al-Gurar, sedangkan saya dengan kitab Syams Al-Zahirah. Dalam seminar bergengsi yang rutin dilaksanakan di Hadramaut tersebut, Syah'awat juga membongkar penyesatan yang dilakukan Bazid terkait nama Abdullah dan Ubed. Menurut Syah'awat, Ubed leluhur Balwi Al-Sakran bukanlah Abdullah yang merupakan leluhur keluarga Ba'alwi Jadid. Penghilangan lembaran yang memuat nama dan tahun wafatnya Ali Abil Jadid tahun 620H menurut Syah'awat adalah untuk tujuan agar penyesatan ini tidak terbongkar. Penyesatan itu diantaranya adalah dengan membuat untuk Jadid seorang adik bernama Alwi untuk dicantolkan sebagai leluhur Ba'alwi Al-Sakran. Dalam makalah itu pula Syah'awat mengulas adanya cerita-cerita hurafat yang terdapat dalam kitab suntingan Bazib tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa betapa sandaran dari nasab Ba'alwi Al-Sakran adalah sandaran yang rapuh. Ia berusaha dibangun sedemikian rupa, tetapi semakin usaha itu dilakukan maka semakin terbuka penyesatan dan kepalsuan itu. Batalnya nasab Ba'alwi Al-Sakran dan sejarahnya, kini tidak hanya diinsafi oleh mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi telah menghujam jantung pertahanan nasab Ba'alwi yaitu negeri Hadramaut, negeri mulia yang dulu sebelum abad ke-9 Hijriyah dikenal dengan negeri yang melahirkan para ulama besar, namun setelah Ba'alwi mampu menancapkan otoritasnya di sana, terutama di kota Tarim, ia kini hanya dikenal dunia sebagai negeri yang menjadi pusat cerita-cerita palsu. Padahal hari ini pun banyak ulama besar di sana, tetapi yang bersuara keras di level internasional justru para pemuja dongeng dan cerita-cerita palsu. Sehingga kemudian dengan itu Hadramaut dikenal dunia. Harus muncul lagi dari Hadramaut muhadis handal sebagaimana Ali Abil Jadid di abad ke-7H harus muncul kembali dari sana ahli fikih sekelas Muhammad Ali Al-Qolai yang fatwa-fatwanya dikutip oleh Imam Nawawi dan sebagainya. Apakah putra-putra Hadramaut akan mampu mengembalikan citra negerinya seperti dulu sebagai negeri ilmu pengetahuan, atau masih akan terus diam dan nama negerinya dijual murah oleh para pendongeng dan penjajah cerita-cerita palsu? وحتى سنة 926 طبعا بعد وفاة ابن حسان توفى 818 هذا حسب المصادر الحضرمية.